Silakan Pak Tolo. Baik, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman peserta pelatihan, sore ini saya membawa atau mencoba yaitu modul daripada ajar atau modul ajar. Nah, di dalam menyusun atau membuat modul ajar ini, yang pertama sekali adalah informasi umum. Ya, seperti itu saya buat sistematikanya. Baru yang kedua, yaitu A, identitas daripada modul. Baru kemudian nama penyusun, yaitu boleh saya sampaikan di sini bahwa nama T. Edward Duru, SPD, institusi SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, jenjang sekolah SMK, kelas 12, alokasi waktu 2x45 tahun 2021. Itu mengenai identitas. Kemudian kompetensi awal, yaitu menganalisis secara kritis penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian C, nanti ini bisa berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mahda tadi, tetapi ini berbeda, ini hanya secara global. Wah, dalam profil pelajar Pancasila, dalam menganalisis secara kritis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara, terkait dengan konteks pelaksanaannya, diharapkan muncul sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. D. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah, yaitu yang pertama buku paket, kemudian infokus, kemudian video pembelajaran, kemudian gambar pendukung, dan buku paket. Bagian E, target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target adalah: 1. Peserta didik reguler umum, yaitu tidak ada kesulitan dalam menerima dan memahami materi ajar. Baru kemudian bagian B, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya memiliki, yaitu kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar. Kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Baru kemudian bagian C, yaitu peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. F. Model pembelajaran, yaitu pelajaran dengan problem based learning. 2. A. Tujuan pembelajaran. Menganalisis secara kritis
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberi pertanyaan seputar nilai-nilai Pancasila. Bagian B, pemahaman bermakna. Nilai-nilai Pancasila tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari nilai-nilai tersebut berkaitan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut. Bagian C. Pertanyaan pemantik. Pertama, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dua, sebutkan keterkaitan antara sila pertama sampai kepada sila kelima. Tiga, kaitkan nilai-nilai sila Pancasila dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. D. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan. Pertama sekali, guru memberikan salam, mempersilahkan peserta didik untuk memimpin doa, melakukan absensi kelas, dan memberikan motivasi dan apersepsi diri. Ketiga, guru memberikan pertanyaan keterkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan inti. Peserta didik mengamati slide yang telah dipersiapkan oleh guru. Yang kedua, peserta didik menanggapi slide yang tentang gambar yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dengan mengajukan pertanyaan dan peserta didik yang lain saling menanggapi. Ketiga, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang gambar yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, peserta didik berkumpul di kelompok masing-masing untuk mendiskusikan topik bahasan yang diberikan oleh guru dengan membaca buku referensi yang ada maupun melalui buku, internet, dan slide yang telah ditampilkan. 5. Peserta didik memaparkan hasil diskusi secara bergantian dan kelompok yang lain saling menanggapi. Penutup. Guru dan siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas bersama. Yang kedua, guru melakukan refleksi pelajaran. Ketiga, guru menugaskan siswa membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Baru yang keempat, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Baru yang kelima, guru mengarahkan siswa untuk berdoa sebelum selesai pembelajaran. Bagian E, asesmen. Penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila selama fase pembelajaran, diskusi, dan juga presentasi. Yang kedua, performa. Dengan prestasi dan hasil kerja kelompok peserta didik. Yang ketiga, tes tertulis atau jawaban sikap.
Bagian F, pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengayaan. Pengayaan diberikan bertujuan untuk kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang masih kurang paham agar menjadi paham. Terus remedial. Remedial diberikan atau dilakukan untuk membimbing peserta didik yang tidak mencapai standar capaian pembelajaran. Bagian ketiga, lampiran, lembar kerja peserta didik, lembar jawaban singkat, yaitu dilampirkan dalam setiap laporan, dan kemudian sarana presentasi infokus tersedia. B, bahan bacaan guru dan peserta didik, yaitu diambil dari bahan yang disampaikan oleh Kemendikbud, dan yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam ada yaitu classroom, yaitu alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan seseorang. Pancasila adalah merupakan pilar ideologi negara Indonesia. Dan terus selanjutnya bagian D adalah daftar pustaka. Jadi itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, dan secara global. Maka ini boleh juga diberi kesempatan kepada Bapak Ibu, karena ini saya yakin dan percaya bahwa jauh daripada kesempurnaan. Bagaimana supaya ke depan ada perbaikan yang lebih baik, yaitu masukan-masukan dan kritikan yang datang daripada Bapak dan Ibu. Sampai sekian, terima kasih, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Bagaimana Bapak, Ibu? Oh, Pak Selamat sudah habis rasa yang baterainya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya rasa sudah cukup jelas Ibu. Untuk Bu Manda ada? Ada Bu, cukup. Baiklah, kalau begitu terima kasih untuk Pak Tolo atas presentasinya tadi yang udah Bapak bagikan untuk kami semua. Dengan demikian berakhirlah sesi kita itu sinkronus. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Tolo bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.